Shalom, salam berkat dari kami untuk pendengar sekalian. Saat ini pendengar akan diberkati dengan program Hari Ini Harinya Tuhan bagian yang ke-8. Sebuah program rohani tentang doktrin Alkitab yang menolong kita untuk semakin tertanam dalam kebenaran firman dan bertumbuh dalam kemuliaan. Bersama hambanya, Pendeta Gilbert Lumwendong, STH. Banyak orang merasa doktrin Alkitab sebagai sesuatu yang membingungkan. Tetapi tahukah saudara bahwa doktrin Alkitab intinya adalah memahami Alkitab dengan benar, dengan pemahaman yang sistematis, sehingga kita terus dapat tertanam di dalam kebenaran firman, sehingga kita terus bertumbuh di dalam kemuliaan Allah. Buka hati saudara sekalian untuk menerima berkat-berkat firman-Nya hari ini. Tuhan kita adalah Bapa yang bertanggung jawab buat kita sebagai anak-anaknya. Nah, karena Dia adalah Bapa yang bertanggung jawab kepada kita sebagai anak-anaknya, maka Dia otomatis juga menegur kita, karena Dia mau yang terbaik dari kita. Dia mau kita berjalan dalam kebenaran. Dia tidak mau kita tersesat. Dia tidak mau kita dipermainkan oleh dunia. Karena itu kalau jalan kita mulai keliru, jalan kita mulai salah, jalan kita mulai tidak berkenan kepada Tuhan, maka Tuhan akan mendatangkan teguran. Nah, kalau Tuhan mulai mendatangkan teguran dalam hidup kita, jangan coba-coba lari dari Tuhan. Karena makin kita lari dari Tuhan, makin berat tekanan yang harus kita lalui. Karena Tuhan menegur bukan karena kebenciannya. Tuhan menegur bukan karena mau menghabisi, menghancurkan kita. Tapi Tuhan menegur karena ada sesuatu yang baik yang Dia mau sediakan buat kita. Karena itu ketika Tuhan mendatangkan teguran, jangan lari, tapi justru mendekat kepada Tuhan. Justru berseru kepada Tuhan. Justru andalkan Tuhan. Justru lari mendekat kepada Tuhan. Karena di dalam Dia pasti ada jalan keluar. Nah, saya pelajari bahwa pentingnya teguran Tuhan itu ada beberapa hal. Karena teguran Tuhan itu tujuannya agar kita berbalik. Jadi makin kita lari, tekanannya akan makin berat. Karena teguran Tuhan itu sebenarnya tujuannya kan cuma sederhana, agar kita berbalik. Justru Tuhan tegur karena jalan kita udah mulai jauh, jalan kita mulai gak sesuai firman, jalan kita mulai membawa kita menuju maut. Jadi Tuhan sengaja tegur kita, tujuannya sederhana, agar kita berbalik. Nah, seringkali kita bukan berbalik, malah kita lari menjauh. Nah, itu yang membuat lebih berat. Sampai kita gak tahan, baru kita balik. Nah, tapi kan sebenarnya gak usah tunggu sampai gak tahan, ya kan? Justru ketika Tuhan menegur, berbalik dan kita melihat anugerah yang luar biasa. Yang kedua saya pelajari, kenapa kalau kita nggak terima teguran Tuhan malah makin berat? Karena teguran Tuhan itu tujuannya agar kita tidak tertipu dan terseret. Sebenarnya yang kasih dalam Tuhan negur itu sederhana. Karena Tuhan melihat kita sudah mulai tertipu oleh hal dunia, kita mulai tertipu oleh iblis, dan kita mulai terseret. Dan Alkitab udah ajarkan kita bahwa iblis itu licik. Dan dia tujuannya sederhana, mau menghancurkan hidup kita. Tujuannya mau menyusahkan orang-orang percaya. Tujuannya mau membuat orang percaya jauh dari Tuhan, ya kan? Karena selama kita dekat sama Tuhan, kita punya kuasa, kita punya kekuatan. Tapi kalau kita jauh dari Tuhan, hidup kita gak punya pegangan, ya kan? Nah, yang ketiga saya pelajari, teguran Tuhan ini tidak melebihi batas kekuatan kita. Jadi gak usah lari, karena Alkitab berjamin kok tidak pernah melebihi batas kekuatan kita. Kalau sampai melebihi batas, itu bukan teguran, itu pukulan. Karena kita ditegur tapi lari. Karena itu Tuhan harus memukul. Di situ kita gak kuat. Tujuannya cuma sederhana, supaya kita berbalik. Tapi selama teguran Tuhan, kita pasti kuat menghadapinya. Dan yang keempat saya pelajari, karena teguran Tuhan itu dasarnya adalah kasih Allah. Allah yang menegur adalah Allah yang merancangkan berkat. Allah yang menegur adalah Allah yang merancangkan damai sejahtera. Allah yang menegur adalah Allah yang merancangkan mujizat di tengah-tengah kita. Haleluya. Nah, saudara yang kasih dalam Tuhan, selamat datang dalam program kita Hari Ini Harinya Tuhan, sebuah program rohani yang kembali mengingatkan kepada kita betapa pentingnya kita menjadikan firman Tuhan sebagai dasar keseharian hidup kita. Dan memang selama kita menjadikan firman Tuhan sebagai dasar keseharian hidup kita, langkah-langkah ke depan kita penuh dengan kepastian, kemenangan, berkat, mujizat, dan perkara-perkara besar. Haleluya. Dan di dalam program ini kita sedang membahas tentang Tuhan memperhatikan. Nah, saudara yang kasih dalam Tuhan, dalam program ini juga kita mulai dengan kitab yang baru, yaitu kitab Rut. Nah, kita mau bahas sama-sama dalam Rut pasal 1
ayat yang pertama sampai ayatnya yang ke-6. Nah, harus kita mengerti Ruth ini sebetulnya bukan orang Israel. Ruth ini bukan orang Yahudi. Ruth ini adalah orang Moab. Dan saudaraku yang kasih dalam Tuhan, hubungan Ruth dengan Boas sebenarnya menggambarkan hubungan gereja Tuhan hari ini dengan Kristus, karena Boas disebut juga sebagai penebus, dan Ruth dari orang yang sebetulnya kafir, dari orang yang sebetulnya tidak mengenal, tetapi kemudian ditebus oleh Boas dan akhirnya hidup dalam berkat yang berkelimpahan. Begitupun hidup kita adalah orang-orang yang sebenarnya berdosa, tetapi kemudian Kristus menebus kita dan kita diterima, dan akhirnya kita beroleh berkat dari Tuhan yang sempurna. Haleluya. Nah, saudara yang kasih dalam Tuhan, dalam Rut pasal 1 ayat 1 sampai ayat yang ke-6, demikian firman Tuhan. Rut pasal 1 ayat 1 sampai ayat yang ke-6. Rut pasal 1 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-6 di bawah judul Rut dan Naomi. Pada zaman para hakim memerintah, ada kelaparan di tanah Israel. Lalu pergilah seorang dari Betlehem Yehuda beserta istrinya dan kedua anak laki-laki ke daerah Moab untuk menetap di sana sebagai orang asing. Nama orang itu ialah Elimelech, nama istrinya Naomi, dan nama kedua anaknya Mahlon dan Kilion. Semuanya orang-orang Efrata dari Betlehem Yehuda. Dan setelah sampai ke daerah Moab, diamlah mereka di sana. Kemudian matilah Elimelech suami Naomi, sehingga perempuan itu tertinggal dengan kedua anaknya. Keduanya mengambil perempuan Moab. Yang pertama bernama Orpa dan yang kedua bernama Ruth, dan mereka diam di situ kira-kira 10 tahun lamanya. Lalu matilah juga kedua anaknya, yakni Mahlon dan Kilion, sehingga perempuan itu kehilangan kedua anaknya dan suaminya. Kemudian berkemaslah ia dengan kedua menantunya dan ia pulang ke daerah Moab, sebab di daerah Moab ia mendengar bahwa Tuhan telah memperhatikan umatnya dan memberikan makanan kepada mereka. Lihat saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, apa yang terjadi sekarang. Dalam waktu 10 tahun Ruth kehilangan 3 orang laki-laki. Yang pertama adalah suaminya Elimelech, dan yang kemudian 2 anaknya Mahlon dan Kilion. Kenapa ini terjadi? Karena ketika Tuhan sedang menegur di Betlehem, yang harusnya Ruth malah datang mendekat kepada Tuhan, justru yang terjadi Ruth melarikan diri pergi ke Moab. Dan saudaraku yang kasih dalam Tuhan, apa yang terjadi? Kondisinya bukan lebih baik, tapi kondisinya justru lebih parah. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, akhirnya dia sadar, tapi dia sadar ketika sudah 3 orang laki-laki dalam rumahnya dipanggil Tuhan. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, betapa pahit peristiwa yang harus dihadapi oleh Naomi. Tetapi puji Tuhan, setelah segala sesuatunya harus dilewati oleh Naomi, kemudian ia kembali sadar dia harus kembali ke Betlehem. Meskipun ketika dia kembali ke Betlehem, Naomi dipanggil orang dan orang berkata, Naomi kah itu? Lalu Naomi berkata, jangan panggil aku Naomi, tapi panggil aku Mara, karena yang Maha Kuasa telah melakukan yang pahit bagiku. Karena memang arti kata Mara adalah pahit. Nah, saudara yang kasih dalam Tuhan, jadi harus kita pelajari bahwa Tuhan memang proses, Tuhan memang tegur. Nah, setelah selesai masa proses Tuhan bagi umatnya, Tuhan selalu akan memperhatikan umatnya. Karena itu beberapa hal penting yang harus kita mengerti. Yang pertama, apapun yang terjadi, kita harus tetap sabar. Saudara yang kasih dalam Tuhan, kita sabar. Dan bukan sekedar sabar lalu nerimo gitu ya kan. Sabar tapi tetap bersyukur. Sabar tetap puji Tuhan. Karena di balik sabar dan memuji Tuhan, ada kekuatan indah yang Tuhan sediakan buat kita. Jadi saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, kalau kita menghadapi proses Tuhan yang berat, ingatlah kita mesti belajar sabar, kita mesti belajar bersyukur, kita mesti belajar memuji Tuhan. Lalu yang kedua, karena selesai masa proses Tuhan, pasti Tuhan memperhatikan umatnya, maka kita harus tetap memiliki kekuatan iman. Jangan jadi orang percaya yang cuma pusing dengan apa yang ada di depan mata, tetapi kita harus mulai belajar hidup dalam iman. Walaupun kita belum melihat, tetapi kita percaya, karena langit dan bumi boleh lenyap, tetapi firman Allah tinggal tetap. Haleluya. Yang ketiga saya pelajari, karena selesai masa proses Tuhan,
pasti Tuhan memperhatikan umatnya. Karena itu kita harus tetap berpegang pada firman. Jangan cuma berpegang pada perasaan. Kalau berpegang pada perasaan kadang-kadang, aduh Tuhan saya gak kuat, Tuhan saya gak sanggup, Tuhan saya gak mampu. Tapi kalau kita berpegang pada firman, maka kita tahu firman adalah kekuatan kita. Dan yang keempat adalah karena kita mengerti bahwa setelah masa proses Tuhan, pasti Tuhan akan memperhatikan umatnya. Karena itu kita harus belajar berserah penuh pada Tuhan. Berserah penuh pada Tuhan. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, kadang-kadang di saat tertentu dalam hidup kita, yang paling sulit adalah berserah. Kita mau emosi, kita mau marah, kita mau lawan. Tetapi sebagai hamba Allah, saya hanya mengingatkan, ayo belajar. Mari di saat-saat tertentu kita gak bisa buat apa-apa, kita berserah. Dan justru waktu kita berserah, kita melihat Allah turun tangan. Haleluya. Dan saudaraku yang kasih dalam Tuhan, jika selagi nilai lebih jauh, hubungi kami melalui telepon, hubungi kami melalui surat, kunjungi website kami. Karena kami ada untuk membawa Bapak Ibu Saudara senantiasa lebih dekat pada Tuhan dan mengalami kasih kuasa mujizat yang luar biasa. Haleluya. Secara khusus melalui program ini juga saya mau berdoa buat setiap orang sakit, setiap orang berbeban berat. Karena saya percaya bahwa bagi Allah tidak ada perkara yang mustahil. Dan saudara yang didoakan secara khusus, boleh taruh tangan kanan saudara di dada dan kita akan berdoa. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, hamba doa buat yang sakit, hamba doa buat yang berbeban berat, hamba doa untuk setiap mereka yang sedang menghadapi masa-masa yang sukar. Karena hamba percaya bahwa bagi Allah tidak ada perkara yang mustahil. Bapa, hamba berdoa di dalam nama Yesus, Tuhan jamah yang sakit, Tuhan sembuhkan, yang lemah Tuhan kuatkan, yang susah Tuhan hiburkan, yang jatuh Tuhan angkat, sehingga hari-hari penuh kemenangan boleh Tuhan sediakan. Bapa, lihat juga mereka yang taruh tangan kanannya di dada. Hamba doa di dalam nama Yesus, biar Tuhan senantiasa memperhatikan, sehingga kami sabar, kami tak memiliki kekuatan iman, kami tak berpegang pada firman, dan kami berserah penuh pada Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara yang kasih dalam Tuhan, kita sudah berdoa, ingat Allah tidak pernah lalai menepati janjinya. Ini saatnya buat kita bangkit, bersemangat, bersuka cita dalam menghadapi segala perkara. Karena kita tahu Yesus hidup, Yesus berkuasa, dan selalu menyediakan yang terbaik buat anak-anaknya.